Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas tentang keuntungan menjadi seorang bidan. Tentu di balik cerita dukanya, seorang bidan pasti memiliki keuntungan menjadi bidan ya tentunya. Begitu juga dengan apa yang aku rasakan selama ini. Yang pertama adalah menjadi seorang bidan tentu secara tidak langsung memiliki bekal ilmu untuk mendidik anaknya ataupun merawat anaknya. Mulai dari dalam kehamilan sampai dewasa. Pada masa-masa perkuliahan, kami sudah diajarkan berbagai materi tentang bagaimana psikologi seorang anak, bagaimana tumbuh kembang anak, dan bagaimana pada saat di dalam kandungan. Itu yang menjadi suatu bekal bagi kita saat merawat dan mendidik seorang anak. Tanpa itu mungkin kita juga tidak tahu apa-apa, tapi saat kita belajar menjadi seorang bidan, secara lambat laun kita akan mengetahui bahwa cara merawat anak yang dengan baik dan bagaimana mendidik anak dengan baik gitu. Karena seorang ibu yang memiliki bekal ilmu akan jauh lebih positif dalam masa pertumbuhan anaknya seperti itu. Yang kedua adalah karena seorang bidan ini adalah sahabat wanita, maka secara tidak langsung juga aura keibuan dari seorang bidan itu akan muncul tanpa disadari. Karena sakingnya dekat dengan seorang ibu, apalagi dengan ibu yang sudah berpengalaman, ibu yang sedang hamil, ibu muda, pasti kita akan menjadi sosok yang penuh keibuan, seakan-akan kita ini pernah mengalami hal tersebut gitu. Keuntungan menjadi bidan yang ketiga adalah jika kalian menjadi seorang bidan, tanpa disadari lambat laun kalian akan berubah menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena dengan tugasnya yang banyak, menjadi profesi bidan itu dengan tanggung jawab yang sangat besar, dituntut dalam keselamatan bayi dan ibu, bukan hal main-main menjadi seorang bidan. Karakter yang dulu misalkan kita hanya menjadi seorang yang manja, yang hanya bergantung kepada orang tua, akhirnya kita akan berubah setelah kita menjalani profesi ini. Lambat laun kita akan berubah menjadi seseorang yang dewasa, lebih bertanggung jawab, baik buat sendiri ataupun buat orang lain. Keuntungan nomor 4, jika kalian menjadi seorang bidan, tentu akan ada suatu perubahan kedisiplinan waktu dalam proses menjadi seorang bidan. Karena rutinitas bidan yang padat, yang bahkan kita kalau jika melayani pelayanan kesehatan itu melakukan dengan 1 kali 24 jam. Karena yang namanya menolong persalinan itu tidak bisa ditentukan waktunya gitu loh. Jadi rutinitas yang sangat padat membuat kita menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu agar segala sesuatunya itu lebih mudah untuk dijalani, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pelayanan gitu loh. Keuntungan nomor 5 menjadi seorang bidan, tentu seorang bidan ini dalam proses menjalani pelayanannya akan menjadi seorang multi talent. Bukan hanya menjadi pembantu dan pemimpin dalam persalinan, bidan juga bahkan dalam pengobatan bisa menjadi seorang dokter. Dalam perawatan bisa menjadi seorang perawat, dalam asuhan juga bisa menjadi seorang pengasuh. Kemudian terus menjadi penjahit saat menjahit perineum, karena saat persalinan itu kan ada yang robek perineumnya sehingga kita harus ahli dalam menjahit. Kemudian kita juga harus ahli menjadi seorang baby sister dalam merawat bayi baru lahir. Kemudian kita juga harus bisa menjadi analis laboratorium saat kita harus mengecek HB atau hemoglobin pada ibu hamil sebelum masa persalinan itu tiba. Nah, kemudian bidan juga bisa menjadi seorang pengamat karena dalam proses kehamilan seorang ibu hamil itu harus dipantau sampai akhirnya melahirkan, kemudian bayinya pun harus terus dipantau gitu loh. Selama daur kehidupan wanita, bidan ini menjadi seorang pengamat. Kemudian bukan hanya sekedar pengamat, bidan juga bisa menjadi seorang peramal karena bisa menentukan kapan proses kelahiran ini akan berlangsung ataupun akan ada suatu hal yang memang
kedaruratan atau kelainan dalam kehamilan ataupun persalinan dan yang lain-lainnya melingkupi kebidanan gitu. Bukan hanya menjadi peramal, bahkan bidan aja bisa menjadi supporter pada saat kalian melahirkan. Pasti bidan akan mensupport kalian saat melahirkan gitu loh. Terus bukan hanya supporter aja, ternyata bidan juga menjadi notulen karena bidan itu akan menulis pendokumentasian setiap pelayanan-pelayanan yang sudah diberikannya. Kemudian masih ada lagi juga dan juga seorang farmakologi saat memberikan pasiennya obat untuk memberikan pengobatan, juga itu adalah menjadi seorang farmakologi. Bidan juga bisa seorang reporter, yaitu adalah memberikan pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada pelayanan-pelayanannya, kepada klien-kliennya gitu. Bidan ini sangat multi talent sekali. Jadi saat kalian memilih menjadi seorang bidan, tentu itu adalah menjadi keuntungan kalian karena bisa menjadi beberapa profesi keahlian kalian gitu loh. Keuntungan nomor 7 bagi seorang bidan, tentu profesi bidan berbeda dengan perawat karena bidan bisa membuka praktek mandiri dan memberikan asuhan secara mandiri di lingkungan kerjanya sendiri. Kemudian setelah buka praktek ini, maka bisa memberikan peluang lowongan kerja bagi fresh grade untuk para bidan yang baru lulus ataupun para bidan yang muda gitu. Kemudian keuntungan yang terakhir menjadi seorang bidan. Nah, ini yang paling kita inginkan ya, jujur. Ini yang paling kalian inginkan. Bukan berarti kita gila hormat ya, tapi pada kenyataannya bahwa di lingkungan masyarakat, apalagi pedesaan, bahwa bidan ini masih dipandang mempunyai pandangan yang positif di lingkungan masyarakat, masih disegani dan juga masih disayangi. Terbukti sebagian banyak dari masyarakat desa lebih banyak memilih bidan dibandingkan dokter ataupun dokter spesialis kandungan untuk perawatan gitu. Dari segi biaya juga lebih murah dibandingkan dokter, dan juga terkadang di pelosok-pelosok daerah bidan ini masih bisa dibayar dengan barang gitu, dengan barter seperti itu. Bidan masih disegani, disayangi, dihormati. Jadi ini satu kebanggaan juga dan keuntungan juga bagi kita bahwa seorang bidan ini, jika kita bisa melayani masyarakat dengan baik, tentu praktek klinik kita akan lebih banyak dikunjungi oleh para ibu-ibu ataupun para masyarakat di pedesaan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu, beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika kalian bisa menjadi seorang bidan. Sebenarnya hal yang sangat mudah jika kalian bersungguh-sungguh menjadi profesi bidan yang akan lebih merangkul masyarakat, yang lebih sopan, lebih lemah lembut terhadap masyarakat. Tentu kalian akan disegani dan dihormati oleh banyak orang gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang memang mau bercita-cita menjadi seorang bidan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.